Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat Pagi, Bu. Nah, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga di pagi yang cerah ini, meskipun pertemuan kita masih diadakan secara daring, semoga kita semua selalu dilindungi dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga untuk kita selalu panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada kelas hari ini. Nah, baiklah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, dipersilakan kepada KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik Ibu, terima kasih. Teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih kepada Ramdan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Ibu sudah menyediakan link Zoom ya, untuk nantinya kita akan gunakan dalam proses pembelajaran PKN ke depannya. Nah, link ini juga dapat kalian scan ya di dalam selindia Ibu ini. Nah, selanjutnya Ibu harap kepada kalian para siswa untuk masuk ke dalam WhatsApp group ya. Linknya juga sudah Ibu berikan di kolom chat, atau kalian juga bisa men-scan-nya di salindia Ibu ini. Nah, apakah sudah masuk semuanya anak-anak? Ibu, sudah masuk Ibu. semua. Nah, Sudah, Ibu. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau sudah masuk semuanya. Di sini Ibu mempersilakan kalian untuk mengisi link presensi yang sudah Ibu berikan ya di WhatsApp group. Apakah kalian sudah mengisi link presensinya? Atau kalian bisa men-scan barcode yang ada di layar tampilan salindia Ibu ya? Siap, Ibu. Baik. Nah, sudah semua anak-anak? Sudah. Nah, alhamdulillah. Bila sudah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengingatkan terlebih dahulu kepada anak-anak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya ya, agar Ibu bisa melihat wajah yang cantik dan juga tampan di pagi hari ini. Nah, bila ada yang berhalangan, boleh ya izin ke Ibu untuk tidak mengaktifkan kameranya. Nah, baik anak-anak. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video untuk membangkitkan semangat kita nih pada pagi hari ini. Nah, mohon untuk disimak baik-baik ya anak-anak. Baik Ibu. Baik, Bu. Anak-anak sekalian, setelah tadi kalian mendengarkan lagu dari Bangunan Pemudi-Pemuda ini, Ibu ingin tanya nih, apa sih yang kalian rasakan dan juga pikirkan setelah mendengar lagu tersebut? Jadi lebih semangat, Ibu. Waduh, Ajeng semangat sekali ya pagi hari ini. Nah, lalu apakah ada dari kalian yang bisa mendeskripsikan tentang apa sih sebenarnya lagu ini? Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu Novi ya, Bu. Boleh, Novi, silakan. Jadi kalau menurut saya lagu ini menceritakan tentang semangat pemuda yang harus meneruskan perjuangan bangsa Indonesia. Jadi lagu ini juga dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia itu perjuangannya harus diteruskan oleh para pemuda generasi penerus. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Waduh, hebat sekali jawaban dari Novi ini. Makasih ya Novi. Nah, betul ya anak-anak, seperti yang tadi telah Novi katakan nih, lagu ini memiliki makna mengenai bagaimana perjuangan kaum muda untuk meneruskan semangat perjuangan bangsa Indonesia ini. Nah, yang mana artinya masa depan bangsa Indonesia ini tergantung kepada kualitas dari generasi muda sekarang, yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Nah, anak-anak Ibu sekalian,
generasi. Suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Bangsa Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa yang bebas merdeka seperti yang kalian rasakan saat ini apabila tidak ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan. Nah, kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit dan tumbuh seiring lahirnya generasi muda yang terdidik dan juga peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, sejalan dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, pada pembelajaran hari ini, diharapkan juga kalian semua mampu untuk menunjukkan perilaku beriman dan bertakwa, serta mampu menunjukkan perilaku bersyukur dalam menerima nilai dan semangat kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Serta tidak lupa juga diharapkan kalian semua mampu untuk menganalisa makna dan arti penting dari kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, di dalam kelas Ibu ini ada peraturan ya. Yang pertama, kalian harus mengaktifkan kamera selama proses pembelajaran. Selanjutnya, kalian wajib masuk ke dalam ruang Zoom meeting paling lambat 15 menit. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian agar disimak dengan baik ya anak-anak videonya. Baik. Sejak tahun 1602, negeri ini di bawah penjajahan Belanda. Perlawanan fisik bangsa Indonesia tidak kunjung berhasil mematahkan Belanda. Sampai 100 tahun yang lalu, muncul gagasan baru di benak seorang dokter bernama Wahidin Sudirohusodo. Meski didikan karena latar belakang priai para pengurus dan anggota, Nah, baiklah anak-anak, setelah melihat tayangan video yang Ibu berikan tadi, di sini apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ajeng Bu mau Bu. Boleh, Ajeng, silakan. Bu, apakah pada masa ini masih dibutuhkan orang-orang yang memiliki semangat seperti tahun 1908, Bu? Nah, terima kasih Ajeng atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Nah, di sini sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Ajeng, di sini ada nggak yang ingin menjawab terlebih dahulu nih pertanyaan dari Ajeng yang sangat luar biasa ini? Ramdan izin menjawab, Bu. Boleh, Ramdan, silakan. Ya, menurut Ramdan masih perlu ya, karena Indonesia masih membutuhkan semangat yang dimiliki oleh pejuang, terutama pada tahun 1908. Nah, karena pada masa kini, boleh jadi perpecahan masih rawan terjadi di masyarakat Indonesia yang bineka ini, Bu. Nah, wah, terima kasih ya Ramdan atas jawabannya, dan terima kasih juga ya tadi untuk Ajeng atas pertanyaannya yang bagus ini. Nah, betul ya anak-anak Ibu sekalian, betul tadi kata Ramdan bahwa Indonesia masih membutuhkan semangat pejuang muda pada tahun 1908, karena negara kita merupakan negara yang menjepuk, yang mana sangat rawan akan adanya perpecahan, dan juga masih banyak lagi tantangan lain yang ada di Indonesia yang harus ditempuh Indonesia, karena pada saat ini penjajahan bukanlah dalam segi fisik tetapi dalam segi mental akibat adanya arus globalisasi yang makin berkembang pada masa sekarang ini anak-anak. Nah, sekarang giliran Ibu nih yang akan bertanya kepada kalian. Nah, siapa di sini yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu ini? Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan kalian nih mengenai mengapa organisasi Budi Utomo dapat dikatakan sebagai peletak semangat kebangkitan nasional? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Ibu Devi izin menjawab. Boleh, Debbie, silakan. Ya baik Ibu, menurut saya Budi Utomo itu merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Nah, dalam perjalanannya ini, Budi Utomo itu diwarnai dengan berbagai kepentingan baik dari bangsawan maupun pemerintah Belanda.
Nah, namun pidato Dr. Sutomo yang dalam di awal pendirian Budi Utomo ini, yaitu saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita. Nah, dari pidato inilah kemudian berbekas kepada seluruh anggota Budi Utomo untuk memperjuangkan kehormatan bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu, besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ditetapkan atau diabadikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai Hari Kebangkitan Nasional, Bu. Wah, hebat sekali jawaban dari Debbie ini, sangat lengkap dan juga sangat rinci anak-anak. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagikan link bahan ajar nih. Di dalam link ini terdapat modul dan juga artikel-artikel sebagai penunjang bahan ajar untuk materi kita pada pagi hari ini. Nah, kalian juga bisa men-scan-nya ya lewat kode barcode yang telah Ibu sediakan di Salindia ini. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok kecil untuk mengisi LKPD yang telah Ibu buat. Nah, link LKPD-nya bisa dilihat di WhatsApp grup ya, karena Ibu telah mengirimkannya di WhatsApp grup, atau kalian dapat juga men-scan-nya di dalam Salindia Ibu ini. Dan juga untuk pembagian kelompoknya, udah Ibu kirim juga ya di dalam WhatsApp grup. Nah, untuk itu Ibu persilakan kepada kalian untuk mengerjakan LKPD ini selama 25 menit. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian langsung tanyakan di sini ya, karena Ibu akan tetap stay di room Zoom ini sampai kalian beres diskusi. Nah, selanjutnya nanti hasil diskusinya harus kalian presentasikan ya di kelas ini. Mangga, silakan Ibu persilakan. Baik, Ibu. Baik. Terima kasih. Baik, Bu. Nah, baik. Waktunya sudah habis ya, anak-anak. Di sini Ibu ingin ada perwakilan 2 orang dari kelompok untuk memaparkan nih hasil diskusi yang telah kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ayo sekarang yang pertama, kelompok mana nih yang mau memaparkan hasil diskusinya? Ibu, saya dari kelompok 2 dulu, boleh nggak, Bu? Boleh, silakan Sri. Mencoba gitu memaparkan hasil diskusi kelompok. Boleh Sri, Ya, silakan. baik, Ibu, terima kasih ya, Bu. Nah, ya Bu, kalau menurut kelompok 2 ya Bu, bahwa Budi Utomo itu mempunyai andil dan jasa yang besar gitu ya Bu dalam sejarah pergerakan nasional. Nah, di mana telah membuka gitu Bu jalan dan mempelopori gerakan kebangsaan Indonesia. Dan Budi Utomo juga ada peran dalam memperjuangkan kemerdekaannya itu ada 3 ya Ibu. Yang pertama itu menyebarkan gagasan-gagasan politik lewat majalah bulanan, yang kedua itu mendukung gagasan wajib militer untuk rakyat Indonesia, yang ketiga itu Bu ada masuk ke dalam yaitu Dewan Rakyat. Nah, mungkin segitu ya Bu peranan dari Budi Utomo itu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya telah memperbaiki gitu ya dan memajukan pendidikan rakyat Indonesia gitu Bu, dan aktif dalam kegiatan politik untuk menuntut adanya kemerdekaan Indonesia. Mungkin segitu Ibu pemaparan dari kelompok 2. Terima kasih. Wah, bagus sekali atas jawaban dari kelompok 2 ini ya. Ayo selanjutnya kelompok yang terakhir nih, mana kelompok yang mau memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya? Ayo siapa? Saya Ibu Anggi dari kelompok 5 mau memaparkan hasil diskusi kami. Boleh Anggi, silakan. Ya, menurut kelompok kami, kontribusi organisasi Budi Utomo dalam memperjuangkan kemerdekaan itu begitu besar gitu terhadap pergerakan nasional dalam pengusiran kolonial Belanda dan sebagai penjajah waktu itu. Nah, organisasi ini berkiprah di bidang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya studi fund atau Dharma Waras sebagai perkumpulan para pelajar yang berasal dari Jawa dan Madura. Dikutip dari Hussein Husda dalam rekonstruksi sejarah kebangkitan nasional, halaman 35, Budi Utomo ini meminta kepada pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak muda yang belajar ke Belanda gitu, Bu. Dan pembaharuan yang akan menyebabkan elemen-elemen radikal yang muncul ke depan dalam rangka membuka kesadaran para pemimpin Budi Utomo agar terus berjuang menuntut hak bagi rakyat pribumi sebagaimana mestinya. Organisasi Budi Utomo ini juga merupakan cikal bakal dan angin segar bagi organisasi yang akan bergerak di bidang pergerakan nasional. Berkat adanya organisasi Budi Utomo ini dapat menstimulus dan mengembangkan rasa kebangsaan serta nasionalisme bangsa saat itu. Mungkin itu Bu pemaparan dari Anggi.
Waduh, sangat hebat-hebat dan kritis sekali ya jawaban dari anak-anak Ibu ini. Nah, semoga dengan diberikannya tugas ini dapat menambah wawasan serta menambah pemahaman kalian mengenai materi yang sedang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, baiklah di sini juga Ibu akan menjelaskan sedikit ya mengenai materi Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1948. Nah, anak-anak sekalian, yang pertama itu ada kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Awal mulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Nah, sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia anak-anak. Nah, penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah pula, nah VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba. Nah, anak-anak sekalian sebenarnya apa sih politik adu domba ini? Nah, yaitu mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Nah, anak-anak sekalian, bangsa Indonesia selanjutnya semakin menderita nih setelah pemerintahan Daniels berkuasa. Nah, upaya kerja paksa Rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, ada yang tahu nggak nama jalannya apa? Anyer Panarukan, Ibu. Nah, betul kata Ramdan, jalannya namanya Anyer Panarukan. Nah, penderitaan bangsa Indonesia ternyata semakin berlanjut nih karena Belanda kemudian menerapkan sistem tanam paksa atau kultur steltel. Nah, peraturan tanam paksa ini diterapkan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch pada tahun 1828. Nah, sistem tanam paksa ini mewajibkan nih rakyat untuk menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan hasilnya tentunya harus diberikan kepada pemerintah juga. Nah, tanam paksa ini menyebabkan rakyat Indonesia diperas, bukan hanya tenaganya saja anak-anak, tetapi juga kekayaannya nih, sehingga mengakibatkan banyak dari rakyat Indonesia yang jatuh miskin pada saat itu. Nah, di pihak lain juga penjajah mendapat kekayaan dari bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda itu sendiri dan menjadi negara yang kaya di Eropa. Nah, penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah nih. Nah, perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama dan kaum bangsawan. Nah, di sini ada beberapa foto ya dari para pejuang dari daerahnya masing-masing. Nah, yang pertama ada yang tahu nggak? Di sini ada foto siapa anak-anak? Hasanuddin, Bu. Betul, Ajeng. Di sini ada gambar dari foto Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini merupakan pejuang dari Sulawesi Selatan ya. Yang kedua, ada yang tahu nggak? Ini siapa? Sultan Agung Tirtayasa, Ibu. Nah, betul, Novin. Yang kedua ada Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa ini merupakan pejuang dari daerah Banten. Selanjutnya ada yang tahu nggak? Ini foto siapa? Ayo. Foto beliau sering dilihat di uang 5.000, Bu. Itu Tuanku Imam Bonjol. Betul sekali, Ramdan. Sering dilihat ya di dalam uang pecahan 5.000. Yang ketiga ada foto dari Tuanku Imam Bonjol. Nah, Tuanku Imam Bonjol ini merupakan pejuang dari daerah Sumatera Barat. Dan yang terakhir, ayo, ada yang tahu nggak? Ini foto siapa? Pangeran Diponegoro bukan, Bu? Betul. Nah, betul sekali. Yang ketiga, yang terakhir ini ada foto dari Pangeran Diponegoro yang merupakan pejuang dari daerah Jawa Tengah. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai Perintis Kebangkitan Nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi yang di dalamnya ada pengurus yang tetap, ada tujuan, ada anggota, dan tentu ada program kerjanya. Nah, Budi Utomo ini sendiri didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Nah, anak-anak sekalian, pendirian Budi Utomo ini juga tidak luput atau tidak terlepas nih dari gagas atau pencetus dari akhirnya Budi Utomo itu sendiri, yaitu ada dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, Dr. Wahidin Sudirohusodo ini merupakan dokter lulusan Sofia atau Sekolah Kedokteran Jawa yang menyadari bagaimana terbelakangnya dan juga tertindasnya rakyat akibat adanya penjajahan Belanda. Nah, menurutnya salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan yaitu rakyat harus cerdas nih anak-anak. Nah, untuk itu rakyat diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan juga pengajaran. Nah, Dr. Wahidin Sudirohusodo ini menggagas nih tentang
perlunya bangsa Indonesia mendirikan suatu organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan juga meninggikan martabat dan harkat bangsa. Nah, gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar di Stovia. Nah, lalu pada tanggal 20 Mei tahun 1908, maka lahirlah Budi Utomo. Budi Utomo berasal dari kata Sangsakerta, yaitu bodi atau budi, yang berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, dan juga pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan juga menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Nah, adapun selanjutnya perkataan Utomo berasal dari kata utama yang dalam bahasa Sangsakerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Nah, program Budi Utomo ini adalah untuk mengusahakan perbaikan pendidikan dan juga pengajaran. Nah, akan tetapi programnya ini anak-anak lebih bersifat ke program sosial ya. Jadi pada saat itu belum dimungkinkan untuk melaksanakan program yang bersifat politik. Nah, sebagai organisasi pelajar yang berintikan anggota dari Stovia, gerakan Budi Utomo ini pada awalnya hanya terbatas pada daerah Jawa dan Madura saja. Nah, pada tanggal 5 Oktober tahun 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertamanya di Yogyakarta. Nah, kongres tersebut berhasil nih menetapkan tujuan dari organisasi. Nah, yaitu untuk kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, industri, dan juga yang terakhir kebudayaan. Nah, setelah Budi Utomo mendapatkan dukungan yang lebih luas nih dari kalangan terdidik, nah para pelajar pun memberikan kesempatan nih kepada golongan tua untuk memegang peranayang yang lebih besar. Nah, lalu dengan terpilihnya Ketua Budi Utomo, R. Tirtokusumo, membuktikan nih bahwa besarnya dukungan terhadap Budi Utomo itu sendiri. Nah, Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya anak-anak, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia Belanda seluruhnya tanpa melihat adanya keturunan, kelamin, dan juga agama. Nah, dari tujuan tersebut, secara tersirat nih, Budi Utomo memiliki program untuk mengembangkan kehormatan bangsa. Nah, selanjutnya di sini ada mengenai mewujudkan kesatuan kebangsaan sebagai bangsa wujud dari nilai kebangkitan nasional. Nah, di sini ada mewujudkan persatuan bangsa. Nah, anak-anak sekalian, persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Nah, kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang dapat menjadi satu dan utuh anak-anak. Nah, dengan demikian, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kedaulatan atau kebulatan yang utuh dan juga serasi. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir ada tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia, anak-anak. Nah, yang paling menonjol itu ialah yang pertama ada perasaan senasib. Ibu, kenapa sih harus perasaan senasib? Nah, anak-anakku sekalian, perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul nih karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah secara bersama. Nah, dalam kurun sejarah, bangsa Indonesia pernah nih menjadi bangsa yang terjajah. Kondisi ini pula yang mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ada apa, Ibu? Yang selanjutnya ada kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Nah, kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Lalu yang ketiga ada Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini merupakan negas nih bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan juga dicintai tentunya oleh rakyatnya. Dan yang terakhir ada apa sih, Ibu? Yang terakhir ada proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 merupakan titik puncak dari perjuangan rakyat Indonesia. Nah, anak-anak Ibu sekalian, setelah Ibu menjelaskan materi tadi, apakah di sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Tidak ada, Ibu. Tidak, Ibu. Oke, baiklah. Tampaknya anak-anak Ibu di sini sudah paham ya akan materi yang Ibu berikan pada hari ini. Ya udah, maka dari itu di sini Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian yang berjumlah 20 soal. Di sini sudah tersedia linknya ya, dan Ibu juga sudah mengirimkannya di WhatsApp group, atau kalian boleh men-scan kode barcode-nya, dan di sini ada kode join quizisnya.
Di sini Ibu memberikan waktu selama 20 menit. Kalian boleh mengerjakannya dimulai dari sekarang. Dikerjakannya secara jujur ya anak-anak dan juga teliti. Mangga Ibu persilakan untuk kalian mengerjakannya. Baik. Ibu, terima kasih. Iya. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak. Untuk hasil evaluasinya akan Ibu bagikan di pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak Ibu sekalian, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan tugas nih untuk dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Tugasnya itu kalian diharuskan membuat poster yang menarik mengenai ajakan semangat kebangkitan nasional pada masa industri 4.0 dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada di layar salinja Ibu ya, dan dikumpulkannya pada pertemuan selanjutnya melalui link di bawah ini. Dan Ibu juga sudah mengirimkan link pengumpulan tugasnya di WhatsApp group ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini, di sini apakah ada yang bisa menyampaikan apa saja sih kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ajeng mau coba, Ibu. Boleh, Ajeng, silahkan. Jadi Bu, kesimpulannya semangat kebangkitan nasional itu harus selalu kita pertahankan setiap tahunnya, bahkan setiap harinya gitu Bu. Karena Indonesia sendiri merupakan negara yang majemuk. Kenapa majemuk? Yang menyebabkan peluang akan perpecahannya itu besar gitu. Dan pada saat ini juga penjajahan di Indonesia bukan hanya lagi secara fisik, melainkan secara budaya dan juga mental. Nah, oleh karena itu, karena kita kaum muda harus selalu bersatu dan mempunyai rasa peduli terhadap bangsa yang tinggi agar kelak kita dapat menjadi penerus bangsa yang dapat membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bersinar di mata dunia. Wah, terima kasih Ajeng atas kesimpulannya. Seperti yang pernah dikatakan nih oleh Gubernur Jawa Barat nih, Gubernur kita Ridwan Kamil pada saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional kemarin. Relevansi hari ini, mari kita bangkit dari kebodohan, kemiskinan, dan riak-riak perpecahan antara bangsa kita sendiri. Persatuan Indonesia harus selalu dirawat dan juga harus selalu dijaga. Nah, baik anak-anakku, tak terasa waktu berlalu begitu cepatnya ya anak-anak, karena waktu sudah habis. Maka dari itu, Ibu persilakan untuk KM untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri kelas pada pagi hari ini. Baik, Ibu. Oke, teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Ramdan. Baik, mungkin anak-anak mungkin cukup sekian ya pertemuan pada pagi hari ini. Ibu pamit undur diri. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.